Salam, salam Patunggilan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan kabarnya sampai hari ini? Tentu harapan kami baik-baik dan dirahmati oleh anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita melaksanakan ibadah berayat malam hari ini yang kita akan mendasari dari firman Tuhan. Marilah kita mulai ibadah ini. Ibadah keluarga pada saat ini dalam rangka Rembuk Warga kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 5. Tuhan Allah namamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami pada malam hari ini kembali bersama-sama untuk memuji serta membesarkan nama-Mu dengan rembuk warga. Tuhan, kiranya Engkau memberi kebijaksanaan kepada kami masing-masing, baik yang mendengar maupun yang melakukan. Tuhan, tuntunlah kami. Semua ini hanya kami serahkan ke dalam nama-Mu. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan, pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian ini dalam tangan-Mu hanya kami serahkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 15 sampai 22. Begini firman Tuhan.
Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang membawa air dan mengisi palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang dari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Sipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam bacaan tersebut kita menamai sebuah judul, "Bangkit dari sebuah kesalahan." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam proses kehidupan kita alami, tentu kita tidak pernah luput dari kesalahan. Terkadang kita sudah menata dan merencanakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Tetapi kadang-kadang kesalahan yang kita perbuat adalah kesalahan yang fatal dan susah untuk diperbaiki lagi. Ada suatu contoh yang pernah saya baca. Ada seorang kakek yang sudah 2 sekali dengan cucunya perempuan 1 tinggal dalam satu rumah. Kakek tadi berkata kepada cucunya, "Coba saya ambilkan pensil dan buku gambar." Cucunya tadi menjawab, "Kakek minta pensil dan buku gambar. Apakah kakek bisa gambar?" Tapi jawabnya kakek, "Saya coba untuk menggambar untukmu yang sebaik-baiknya." Lalu kakek itu mulai menggambar dengan sebuah pensil yang telah dipegangnya. Pensil pun dituliskan di buku gambar. Kadang-kadang pensil sudah mulai tumpul, tidak bisa menghasilkan kerja yang bagus. Si kakek
bilang, tolong ambilkan rautan. Rautan itu kalau dulu kita masih di sekolah itu ongotan itu. Ongotan, kalau enggak ya apa itu, silet atau pisau untuk meraut pensil supaya bisa tajam kembali, dan untuk menulis, untuk menggambar mana yang lebih kecil, mana yang besar bisa nyata. Itulah si kakek tadi. Terus dia memainkan pensilnya, kadang-kadang sudah tumpul lagi, kadang-kadang pensil dikasih tidur, kasih berdiri, semaunya kakek asal menghasilkan lukisan yang bagus. Tidak beberapa lama cucunya datang, kakek sudah jadi gambarannya, gambar kakek sudah selesai. Belum nak, ini mesti pensil ini memerlukan rautan yang lebih tajam, rautan yang runcing, supaya kita menggambar bisa, untuk maksudnya kakek bisa menuruti apa yang menjadi kehendak kakek. Itulah akhirnya pensil itu diraut terus menerus, dan tidak begitu lama lukisan tadi terjadi pemandangan yang begitu indah yang dikehendaki oleh kakek, serta cucunya senang sekali. Kakek juga pintar gambar. Nah, itulah sebuah proses dari kehidupan kita. Sebuah proses dari kehidupan kita. Kalau kita diproses, bukannya kita enak aja, oh diberkati tiap hari, kita minta begini dikasih, kita doa apa juga dikasih. Kalau itu bukan proses yang sangat rumit. Tapi Tuhan berkehendak proses itulah yang supaya kita bisa melakukan semua perkara dengan baik. Dan kesalahan-kesalahan yang masa lalu itu kita buang untuk diproses lagi menjadi lukisan yang indah. Kalau pensil tadi mungkin bisa berteriak, mungkin dia sudah menjerit atau bagaimana, saya kok diraut terus, kurang ini saya diraut, kurang ini saya diraut. Nah, itulah sebuah proses, melalui proses yang panjang. Bukan kalau proses sekarang kan kita mintanya proses itu yang instan aja, yang cepat jadi, kayak mie instan, dalam berapa menit pun kita sudah bisa makan. Itulah, tapi prosesnya Tuhan lain. Prosesnya Tuhan melewati jalan-jalan yang susah kita tempuh, tapi di situ Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itulah proses kehidupan kita. Kehidupan kita bagaimanapun keadaan kita, situasi kita, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita bisa hidup kalau tanpa Tuhan. Jadi kita harus bersama-sama dengan Tuhan untuk membuang kesalahan-kesalahan yang masa lalu, kita menuju ke depan bagaimana proses Tuhan mengajar kita. Ini sama dengan prosesnya Musa. Musa sebelumnya orang Israel dari keturunan Yakub. Pada waktu itu dia ke Mesir. Yakub beserta keluarganya dan anak-anaknya, cuma 70 jiwa yang pergi ke Mesir. Tidak terhitung si Yusuf yang sudah menjadi pangeran di tanah Mesir. Di situ Musa sebetulnya sudah punya kedudukan yang baik sekali. Tapi proses Tuhan lain.
Dia mengawasi waktu bangsa Israel di situ di Mesir tambah banyak. Dia mengawasi di perbudakan bangsa Israel dan Mesir. Dia di situ di dalam Alkitab ditulis ada orang Israel berkelahi dengan orang Mesir. Orang Mesir tersebut dibunuh sama Musa, disembunyikan, ditanam di dalam pasir. Disitulah Musa mulai berbuat kesalahan. Tapi proses Tuhan masih terus berlanjut. Beberapa hari kemudian dia melihat orang Israel berkelahi lagi dengan orang Israel sama-sama. Habis itu dia pembunuhan yang kemarin dilakukan dengan orang Mesir itu ketahuan. Dia dibuka, apakah engkau mau membunuh saya seperti orang Mesir yang kau bunuh kemarin? Siapakah yang mengangkat hakim dan raja di negeri ini? Di situ Musa tambah bingung. Apalagi dia punya perbuatan atau kesalahan itu sudah diketahui dengan Firaun. Dia terus melarikan diri. Itulah proses pertama, proses yang pertama dipanggil oleh Tuhan. Dia lari ke Midian. Di situ sebelum dia masuk kota Midian, dia nggak tahu kemana. Tapi prosesnya Tuhan lain lagi. Di situ dia duduk di sumur, ada perempuan-perempuan yang mengembala kambing, domba untuk kasih minum. Sedangkan perempuan-perempuan tadi diganggu sama laki-laki yang mau memberi minum dombanya juga. Tetapi di situ Musa membela sama perempuan-perempuan tadi. Kemudian Reuel dia pulang, ditanya kenapa lebih cepat, karena ada seorang Mesir. Di sini Musa sudah menjadi bangsa Mesir, bukan orang Israel lagi. Dia sudah diakui bangsa Mesir. Di situ ada imam Midian, imam Yitro. Itulah yang menjadi cikal bakal bangsa Israel dari imam Yitro tadi. Demikian juga kita dalam proses ini. Kita tidak boleh menyalahkan yang satu atau menyalahkan yang lain. Oh, itu begini. Ya, itu memang suatu proses, suatu keadaan atau situasi yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita harus menuruti kehendak Tuhan? Kalau kita bisa pensil tadi bukan digunakan untuk sekali untuk menulis, menggambar, menghasilkan yang baik. Kita diproses dulu. Kayak pensil tadi, kita sebagai pensil, kita diproses oleh Tuhan. Kadang-kadang kita diraut atau diberi ini, diberi penyakit, diberi itu suatu proses. Kalau kita memang jeli, kita teliti, kita bisa berpikir bahwa semua ini adalah Tuhan mempunyai kehendak lain. Jadi kita dalam satu iman, yaitu di GKJW blok 1 atau blok yang lainnya, kita harus saling menyengkuyung, tidak saling menyalahkan. Kalau kesalahan yang dulu-dulu kita hapuskan, kita bangkit kembali untuk masalah yang akan datang. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita pahami, yang kita lakukan. Jadi semua ini kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan memproses kita hidup ini masing-masing dari talenta kita. Itulah dari bacaan tadi, kita bangkit dari kesalahan masa lalu. Kita sudah bangkit, jadi kita tidak boleh mengingat keadaan yang sudah terjadi. Marilah kita serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang memproses kita masing-masing. Kita perbaiki apa yang kurang baik, kita
ada rembuk warga, apa yang perlu kita gunakan, apa yang kita perlukan, kita bisa rembuk warga bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sebagian besar kita juga mengalami kegagalan atas rencana pribadi. Betul Bapak Ibu, memang dari pribadi kita masing-masing pada masa COVID-19 ini, kita mempunyai rencana, itu kemungkinan banyak yang gagal atau banyak yang tidak tercapai gara-gara pandemi. Tapi kita sebagian besar juga mengalami kegagalan rencana pribadi kita, seperti yang dialami oleh Musa. Musa sebetulnya sudah dia mau berbuat baik untuk bangsanya, tapi Musa masih belum waktunya untuk menjadi seorang pimpinan bangsa. Dia masih diproses sampai prosesnya selesai. Mungkin saat ini kita tidak bisa bekerja lagi, keuangan sangat terganggu, ibadah kita hanya dilakukan di rumah masing-masing, itu pun kalau kita mau. Nah, ini prosesnya juga lain, proses dalam keluarga masing-masing. Bahkan kita hubungan sosial dengan keluarga, gereja, atau kelompok kita, atau blok kita, itu sudah sangat jarang kita alami. Kita tidak pernah ketemu, sering terganggu keadaan kita. Bagaimana, kapan kita bisa bertemu lagi, bisa memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dalam situasi ini, kita meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memproses. Mungkin tujuan kita berbeda dengan kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan. Di dalam saat ini tentunya Allah sedang memproses kita untuk menjadi seseorang yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun bagaimana kesalahan yang sudah kita perbuat, Allah tetap memberi dan menolong dengan segala kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, dalam pandemi COVID-19 ini, kita jangan putus harapan. Kita perkuat iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai goyah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan membuat rencana kita yang terbaik. Sebab kita sekarang ini masih dalam proses untuk menjadi yang terbaik. Harapan saya, Bapak Ibu, dalam kondisi begini, kita harapkan tetap untuk mengharapkan Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita menunggu proses yang Tuhan kasih. Kita tidak usah mengulangi, tidak usah mengungkit kesalahan yang lalu. Mari kita bersatu memperkuat iman kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memproses kehidupan kita masing-masing untuk menjadi kebaikan dan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita melaksanakan rembuk warga yang teknis pelaksanaannya akan disampaikan oleh Bapak Bagio Paringadi. Kami serahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kami dan kita semua memasuki acara Rembuk Warga. Rembuk Warga kali ini adalah salah satu upaya dari Gereja Kristen Jawi Wetan untuk merencanakan segala kegiatan yang akan berlangsung pada tahun 2021. Perlu diketahui
bahwa di tahun 2020 ini untuk segala rancangan kegiatan di Jemaat Simomulyo pun mengalami banyak gangguan dan bahkan tidak terlaksana oleh karena pandemi COVID-19 ini. Di saat ini pun, di bulan Agustus ini seperti biasanya, kita menyelenggarakan rembuk warga dalam rangka untuk menyusun program kegiatan Jemaat Simomulyo di tahun 2021. Untuk itu, kami memohon panjenengan semua sebagai gereja gerakan warga diberikan hak dan wajib untuk memberikan saran, usulan, pendapat yang dapat kita rangkum untuk menjadi program kegiatan jemaat di tahun 2021. Kalau biasanya kita di dalam acara rembuk warga ini kita bisa berdialog bersama-sama, tetapi saat ini dengan suasana yang berbeda, kami tetap berharap masukan dari panjenengan dengan cara panjenengan mengirimkan tulisan baik melalui WA ataupun panjenengan bisa telepon melalui HP kepada Bapak Ketua Blok atau pengurus blok yang lain untuk bisa memberi masukan, memberikan usulan apa-apa yang bisa direncanakan di dalam kegiatan kita tahun depan. Baik itu kegiatannya di lingkup blok 1 atau kegiatannya di lingkup jemaat, atau mungkin panjenengan mempunyai konsep untuk kegiatan di Majelis Daerah Surabaya Timur II. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, bila mana di akhir tahun 2020 ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana. Mungkin panjenengan mau mengangkat kembali kegiatan-kegiatan itu, monggo, bisa diangkat kembali. Mungkin kegiatan yang tidak terlaksana di tahun ini bisa diusulkan kembali di tahun yang akan datang. Kiranya panjenengan semua bisa berpartisipasi aktif untuk bisa mengusulkan, memberikan masukan melalui grup WA Blok 1. Semuanya ini kami tunggu untuk pembuatan PKT 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan, diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 340 ayat 1. Hai bangkit bagi Yesus. Marilah kita lanjutkan untuk doa syafaat. Terakhir kita tutup doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada malam hari ini kembali ke hadirat-Mu lagi.
untuk menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Dan kami memohon kepadamu dengan doa kami bersama pada malam hari ini. Kami berdoa juga buat pelayanan kami di gereja kami yang saat ini sedang menjalani renovasi. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam kegiatan apapun juga yang kita akan jalani. Tuhan berkatilah kami masing-masing dalam pelayanan gereja kami. Selanjutnya kami berdoa juga tenaga medis pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit, baik yang diisolasi di rumah masing-masing. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memulihkan serta memberi kesehatan masing-masing pasien. Semua ini biar anugerah-Mu yang dipuji, biar Engkau disebut Allah kami yang maha tinggi, Allah kami yang maha kuasa. Demikian anak-anak kami, orang-orang yang bekerja, anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkecukupan. Anak-anak kami yang sekolah, beri kepandaian kepada mereka, biar belajar di rumah menjadi pedoman mereka, tetapi tetap menyerukan nama-Mu untuk dimuliakan. Keluarga kami masing-masing, dari blok 1, dari Bapak Pendeta hingga masing-masing keluarga, kiranya Tuhan menjamah, memberi kesehatan, memberi berkat yang secukupnya untuk kehidupan kita sehari-hari, bangsa dan negara serta pemerintahan di Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai jabatan yang terkecil Bapak RT. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan biar negara kita tetap dalam kondisi yang aman, damai, dan sejahtera. Persembahan kami aturkan juga kepadamu Tuhan, karena Engkau yang mempunyai semuanya dan segalanya adalah milik Engkau. Tuhan, kami serahkan semua. Kiranya persembahan kami menjadikan nama-Mu di muka bumi ini bertambah besar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam nama-Mu. Yang terakhir hanya kami panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan menyanyi pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Dari kasih-Mu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk memohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya ada pada kita sekalian sampai saat ini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan memuji pujian Kidung Jemaat 408 ayat 1. Di jalanku ku diiring. Demikianlah ibadah blog dalam rangka Rembuk Warga telah berakhir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan terbaik dan sampai bertemu kembali.